Saya sering ke masyarakat itu menyampaikan ini yang seperti disampaikan Cak Nun. Jadi nyuri ilmu nggih. Ini bahwa yang diciptakan manusia itu adalah budaya. Yang sekarang menjadi perdebatan. Kalau ada orang tanya, mungkin karena memang saya ilmunya kurang, ini begini. Apakah budaya yang diciptakan oleh manusia dalam tanda kutip ketika masa Rasulullah ada, dengan ketika Rasulullah tidak bisa memberikan persetujuan dan persaksian terhadap apa yang dibuat oleh manusia itu, berarti itu bertentangan dengan hukum Allah. Lho nek cen kabeh kudu dipersaksikan dan ditandatangan Rasulullah, Rasulullah kan urip nganti saiki. Kondo Gusti Allah kono. Sekarang mau piye? Mulane kowe iki dibekali Quran hadis karo akal pikiran, terus diculke. Yo nanti nilai yang diminta oleh Allah, orang yang dulu hidup bareng Kanjeng Nabi, tuntutannya beda dengan kita sekarang. Mungkin orang melu. Mereka jawabnya seperti ini gimana, Cak Nun? Yeah. Kalau Rasulullah itu yang sempurna, jadi tidak mungkin beliau itu lalai sampai ada yang ketinggalan tidak dilakukan. Seandainya yasinan, tahlilan bagus, istighosah bagus, sholawatan, maulidan dan sebagainya bagus. Saya yakin Rasulullah pasti melakukan pada saat itu. Karena sekarang Rasulullah itu pada saat itu tidak melakukan, berarti itu dianggap tidak baik dan dianggap manusia itu tidak membutuhkan. Ngoten pripun sakno? Rasulullah misalnya Rasulullah sholawatan nang jake dhewe ya ora penak. Sholatullah salamullah ya ora penak. Oh ya ora penak, mosok Kanjeng Nabi kok maulid Nabi. Ayo maulid Nabi. Panjang umurnya, panjang ya ora penak kowe iki ya pekok ya. Jam ora iso. Jadi tidak semua perbuatan itu harus diperintah Rasulullah. Ya, ada perbuatan yang asal tidak ada larangannya boleh dilakukan. Ojo njur kene si aku arep pasang akun Twitter iki ana hadise ra ya. Amo darah kowe. Ya ora ono. Jadi ada perbuatan yang harus diperintahkan baru dilakukan, itu namanya ibadah mahdhah. Filosofinya, dasar hukumnya, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Kalau ibadah muamalah di luar itu tadi, silahkan lakukan asal tidak dilarang. Ngono lho. Lah tenan saiki iki arep mlakune piye ya? Ngene Rasulullah kayak contoh gak? Nek Rasulullah melakukan ngene iki Rasulullah. Dadi kene mlaku ngene kabeh. Mutiar kowe. Asing digelak piye? Bodoh itu boleh ning aja kebangetan. Jadi gini loh, ada sesuatu yang harus kamu lakukan karena diperintahkan. Atau filosofinya lebih ekstrim, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Misalnya Gusti Allah ngongkon salat, ojo salat. Neng ono di luar itu namanya ibadah muamalah 96,5% jumlahnya di dalam Al-Qur'an. Silahkan lakukan apa saja asal tidak dilarang. Mancing. Karena Kanjeng Nabi kan nyontoni kabeh. Wah, ngepit. Wah, Kanjeng Nabi ngepit. Remuk iki nabine. Nabi golek, lha piye nabine wong Arab ora ngerti derkuku, doro, perkutut. Ora ana Kiai Slamet ning kono iki ora ana Kiai Slamet. Mulane kowe iki dikai akal ditarok tu apa? Ayo hafal. Tarok tuka aku tinggalkan kepadamu setelah aku tidak ada Al-Quran dan hadis. Dengan akan pikiranmu karo rasamu. Tidak semua hal harus hanya dilakukan kalau ada perintahnya. Misal gini, mana perintah maulid Nabi? Isra Mi'raj, tahlilan. Mana perintahnya? Kalau ada perintahnya saya lakukan dan saya biayai berapa saja. Aku ditakoni ngono. Mana larangannya? Kalau ada larangannya tak patenane sing gawe.
Aisyah stres Nabi no. Kudu nyontoni kabeh. Sangat teliti Rasulullah, pasti semua diberi contoh. Hidup manusia itu begitu luasnya dan berkembang. Sekarang sampai internet. Kanjeng Nabi nganggo pesawat apa? Lion po Tiger? Buruk. Buruk. Apa buruk iki? Masa buruk? Rumah samu kewan ngono. I don't know. Tapi ya pekok meneh. Lah piye to ya? Jadi kamu itu di luar rukun Islam itu ngene bebas so. Lakukan apa saja asal tidak saya larang. Enak kok. Sampai batas mana Nabi itu kan memberi contoh substansi, bukan memberi contoh budaya. Anak budaya sendok ra entuk. Lah saiki kudu nganggo driji telu ngene iki. Rasulullah nek mangan lha lingkur moe. Anek mie godhog. Iya. Akhirnya iki mie sing nak mangan-mangan njur nganggo driji telu ngono kae. Ayo motor kowe. Piye iki? Ini soal utek ini, walah jan. Apa meneh? Burjo, piye meneh nek burjo nganggo tangan telu ngene iki. Iya, jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim. Memang Rasulullah sangat teliti, tapi dia tidak lantas memberi nasi semua hal. Dia mewarisi padi kudu kok tutuse, njur engko berase dadi apa sak karepmu, asal tidak melanggar syariat Islam. Itu di bidang apa saja. Pengajian tahu makanya Nabi pengajian? Tahu Pak? Nganggo mikrofon. Aku nak ketemu Kanjeng Nabi tak isin-isin jenengan tetep duwe iki to. Nabi Musa bareng Allah gayamu karo Khidir ngono. Jenengan ora tau to ngerti. Tak gawe pamer. Ayo iki haram ngomong haram ngono iki. Jadi tidak ada barang haram. Pisau tidak haram. Alat kemaluan tidak haram. Dia baru haram ketika digunakan tidak pada tempatnya. Makanya ada pedoman di Kiai Kanjeng. Nutuk saran luwe apik timbangane nutuk ndasmu. Lah nek kabeh bid'ah susah ini kita. Enggak bisa hidup karena semua enggak ada contoh dari Rasul secara budaya. Rasul itu cuma kasih prinsipnya. Menghormati wong tua. Piye carane? Dengan berkata baik, berbuat baik. Kowe menghormati wong tua secara Arab ning Jawa dianggap kurang ajar kok. Lha ning Jawa kuwi krama inggil. Ning Arab padha wae bapake adine maling ngomongi padha. Kaifahan? Padha ning kene. Piye kabare? Ketemu Tejawulan, lan piye kabare lan? Lan iki ngomong ngono kuwi. Kepethuk Sultan Hamengkubuwana. Oh. Sultan lagi Mang ngono. Wani kok. Wani sampean. Dalam contohnya Rasulullah tidak apa-apa, la tusayyiduni, tidak ada masalah. Tapi nek ning Jawa wani apa kowe ngono? Wani apa? Orang NU bilang hadratus syekh gitu kan? Hasyim Asy'ari. Nek Muhammadiyah katanya la tusayyiduni, Rasulullah tidak usah pakai sayyidina. Ya wis ora apa-apa ora usah sayyidina. Muhammad ngono wae. Aku manut karo dalan. Jan dalan iki biyen ya jane ya sak dalan iki dalan kowe. Ente apa? Pendiri Muhammadiyah yang saya muliakan neng kok undang dalan-dalan. Lah ya kurang sopan menurut Arab tidak. Enggak apa-apa. Shallu ala Muhammad, ora apa-apa. Jajil bapakmu jenenge sapa, Mas? Pamane sapa? Kabare debiyo piye? Ento ngomong ngono. Di Arab enggak masalah, di Barat enggak masalah. Di sini di tukang dasmu kowe. Apa sudah jelas? Kalau pada prinsipnya saya itu sangat mantap, Cak Nun. Cuman begitu menghadapi pertanyaan orang jadi bingung. Ya rasa dijawab. Ini nanti saya copy paste saja, Cak Nun. Ya ora sah. Terakhir, Cak Nun. Kayak ora gelem srawung kok. Satu, Cak Nun. Apa? Menanggapi pertanyaan seperti ini.
Seandainya kalian itu mau melakukan amalan yang sudah dilakukan Rasulullah, rak cukup ketemu dadak tambah-tambah ngoten, Pak. Ya ora apa-apa. Ora cukup ora apa-apa ning aku ikhlas nang Gusti Allah arep ngopo. Aku ikhlas yang penting. Cukupi maksudnya sing piye? Aku ngapa iso nyukup kabeh hasbunallah, Allah yang mencukupi aku. Pak aku kok nyukupi Gusti Allah karepe piye? Gusti Allah capo apa kuwi? Wong kene iki bendina hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Wis sak gede-gedene amal kula mboten cekap. Ngono ta? Lah kok malah Gusti Allah kon kene kon nyukupi Gusti Allah. Ayo kurang ayo sembayang ayo. Wah, Gusti Allah udil. Kadep kiblat nggawa garisan malaikat diukur. Kowe sing santai sing penting. Ini dia. Oke, tepuk tangan untuk anak kita, adik kita.